Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Masih bersama kami di program 1 RRI Makassar di program Jaksa Menyapa. Dan di kesempatan kali ini kita telah bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Ayu Agung SH Sos MSI dari Kajari Pinrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ayu di siang hari ini, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di siang hari ini kita akan membahas ini mengenai membangun kesadaran bela negara bagi generasi milenial dalam sistem pertahanan negara. Halo Ibu Ayu. Ya. Baik. Ya, halo. Ini kita temanya mengenai bela negara. Ini dihubungkan dengan keprihatinan kita semua penegak hukum, bahwa semakin hari semakin banyak anak-anak muda, termasuk yang masih muda sekali, generasi milenial ya, dari tahun 2000 sana gitu kan. Ini yang tersangkut dengan hukum. Ya. Nah, banyak sekali mereka ini jadi pelanggar hukum. Nah, ini kan memprihatinkan. Ya. Nah, jadi makanya ini kita hubungkan dengan mengenai kesadaran bela negara. Kenapa dengan kesadaran bela negara? Karena kalau seandainya tidak punya kesadaran bela negara, nah makanya itu tadi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk dia pelanggar hukum tadi. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Baik, ini berbicara mengenai generasi milenial yang menjadi generasi penerus ya, Bu Ayu. Ini sebenarnya peranan generasi milenial dalam sistem pertahanan negara itu sejauh apa, Bu, atau seperti apa? Ya, saya jelaskan dulu ya. Pertama-tama bela negara ini bukan hanya tugasnya militer, bukan hanya tugas tentara atau polisi. Karena selama ini kan image-nya ini yang tidak paham, oh bela negara itu kan urusan tentara, urusan polisi, tidak. Sistem pertahanan negara kita ini kan sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya apa rakyat semesta di situ? Semua masyarakat, dari segala usia, dari semua apapun juga mereka profesinya, itu semuanya punya kewajiban untuk membela negara. Seperti itu. Yeah. Nah, jadi bela negara ini bagaimana orang menjalankan tugasnya masing-masing, menjalankan profesinya, menjalankan apa yang dia kerjakan. Misalnya ibu rumah tangga, kalau dia bela negara itu mendidik anak-anak dengan baik. Kemudian seorang guru menjalankan tugasnya sebagai guru dengan baik. Jaksa sebagai jaksa dengan amanah dan baik. Kemudian anak-anak tugasnya apa? Belajar. Nah, itu bela negara. Jadi bela negara di sini harus punya kesadaran bahwa negara ini harus kita bela, kita pertahankan eksistensinya. Karena bukan karena kita takut dengan peraturan, tetapi karena memang kita cinta. Cinta kepada negara Republik Indonesia. Seperti itu. Jadi memang bukan karena paksaan, kita tanamkan dulu rasa cinta terhadap tanah air kita ini, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga memang dia berbeda-beda suku bangsanya, semuanya berbeda, tapi kita kan justru perbedaan inilah yang menyatukan kita semua. Memang sadar untuk bela negara. Ini kan tadi banyak tentang generasi milenial. Generasi milenial ini kan sebenarnya kalau banyak penduduk di negara kita ini yang usia produktif, itu namanya bonus demografi. Bonus demografi buat negara kita. Ya. Karena negara kita ini akan tetap bertahan, salah satunya kan ada generasi penerusnya. Betul. Yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang.
Terbayang tidak kalau memang negara kita tuh tidak ada generasi penerusnya. Ya. Negara yang sebesar ini misalnya hanya sedikit anak mudanya, kemudian juga usia produktifnya cuma sedikit sekali. Seperti di beberapa negara ya, ada beberapa negara di beberapa negara kecil di Eropa itu sampai mereka itu ada yang kebingungan, tidak ada anak kecilnya, itu generasi mudanya tidak ada. Ya. Nah, negara ini akan makan apa? Ini tidak akan bertahan. Mungkin 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan bisa jadi negaranya tidak bisa bertahan lagi karena memang tidak ada penerusnya. Nah, tetapi bonus demografi tadi yang banyak sekali generasi muda untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan ini, itu akan berhasil guna kalau mereka memang berkualitas. Nah, kalau seperti banyak sekali yang semakin lama mereka terjangkit narkoba, malah tidak hanya pemakai, malah mereka misalnya malah menjadi pengedar. Padahal hukuman bagi pengedar itu kan ancamannya lebih berat daripada hanya sekedar pemakai. Nah, seperti itu. Ya. Mereka minum minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian ada yang menusuk orang, ada yang berantem, kemudian bahkan penganiayaan, bahkan ada yang terbunuh hanya karena mabuk, kemudian ditusuk-tusuk temannya atau orang lain, kemudian juga ada yang melakukan kejahatan susila, ada yang memperkosa orang, bahkan seksual. Nah, kemudian ada juga yang memang anak muda ini karena dia salah bergaul, kemudian dia ikut apa? Dewasa, misalnya diajak mencuri, diajak kemudian juga diajak misalnya karena awalnya dia awalnya dia tidak bukan narkoba, tapi kan dia hidup sama orang dewasa yang salah, yang memang dalam pergaulan, kemudian dia diberi makan, kemudian juga dicekung sama sabu tadi, akhirnya tergantung akhirnya menjadi pengedar. Kamu nanti tetapi dikasih dengan suatu tugas kamu untuk membawa misalnya pakai sabu kemana. Nah, itu padahal kalau ketahuan berarti itu sudah banyak terjadi. Bahkan di sini di tempat kami pun ada yang itu anak umur 15 tahun. Karena orang tuanya memang ya seperti tadi tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dengan baik, anaknya tidak tahu bergaul dengan siapa, tidak pulang, tidak dicari, akhirnya bergaul dengan orang dewasa yang salah. Akhirnya jadi pengedar dan pemakai narkoba. Atau diajak mencuri, kemudian mencuri motor. Nah, kemudian juga diajak mempreteli motor tersebut, kemudian juga dijual ke penada. Ada juga yang diajak melakukan penganiayaan. Nah, ini banyak sekali yang terjadi. Ada juga kemudian yang perilaku yang seks bebas. Nah, seperti itu. Kecil-kecil dia udah melakukan pacarnya, ya karena sebenarnya kan orang tuanya juga mengadu ke penegak hukum dan juga dihukum seperti itu. Ini kan memprihatinkan. Ya. Apakah ini generasi muda? Padahal kan yang diharapkan itu ada tentunya pembangunan kan manusia yang berkarakter ya. Betul. Kita kan oleh Bapak Presiden kan untuk menghadapi Indonesia emas ini diharapkan itu SDM-nya unggul. Nah, ini boro-boro unggul karena memang pendidikannya rendah, kemudian juga bergaul dengan yang salah, yang terlibat hukum. Nah, ini bagaimana dia menjadi manusia unggul Indonesia maju, yang berkompeten, berkarakter ya, dan punya komitmen untuk kebangsaan yang tinggi, kemudian yang produktif, bermanfaat, bekerja cepat dan profesional itu tidak tercapai. Karena memang tidak masing-masing orang tua tidak menjalankan fungsinya dengan baik, kan anak pun juga tidak mendapat motivasi untuk belajar dan memupuk masa depannya dengan baik. Nah, padahal kan untuk membangun karakter itu kan sejak dalam kandungan, kemudian setelah anak itu bertumbuh dewasa, dia membangun karakter, ada pendidikan dan keterampilan yang diberikan. Nah, ini tidak akan tercapai karena memang dari keluarga, kemudian juga dari lingkungan sekitar, dari guru. Nah, ini anak ini memang harus dibina terus. Bagaimana akan tercapai kalau ini memang tidak ada yang membina seorang anak ini untuk menjadi SDM unggul seperti memang yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden supaya membangun anak-anak nanti generasi Indonesia emas ini unggul itu tidak akan tercapai kalau memang tidak ada kesadaran sudah. Ya. Baik, jadi salah satu bentuk nyata dari aksi bela negara yang bisa dilakukan oleh milenial saat ini adalah memperbaiki kualitas diri seperti itu ya, Bu Ayu? Iya, memperbaiki kualitas diri. Dia sebagai pelajar itu, ya memang dia harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya. Bagaimana belajar sebaik mungkin, harus ada motivasi dalam dirinya itu. Jadi ada motivasi untuk hidup yang lebih baik, menata masa depannya, menjadi pribadi yang berkarakter, kemudian dia yang produktif dan bermanfaat tentunya.
Ya, manfaat baik buat lingkungannya ataupun juga pribadinya seperti itu. baik. Dan Tugasnya milenial. ya, dan tadi sempat disinggung juga oleh Ibu Ayu bahwa prihatin dengan banyaknya generasi milenial saat ini yang terlibat dengan beberapa kasus. Kalau kita berbicara milenial, kita berbicara juga mengenai peranan media sosial, karena sebagian besar milenial itu mengakses media sosial seperti itu, dan konten-kontennya mungkin ini Ibu yang mungkin tersangkut dengan undang-undang ITE atau seperti apa. Nah, ini bagaimana menyikapi hal seperti ini? Nah begini, itulah tadi yang saya katakan ya, kenapa saya mengusung tema bela negara ini. Mm-mm. Negara kita ini adalah negara yang secara geografis letaknya sangat strategis. Ya. Terletak di antara dua benua dan dua samudera. Nah, jadi memang dia sangat strategis. Di samping letaknya strategis, secara iklim juga, iklimnya adalah iklim tropis, yang mana kita bisa menikmati kehangatan matahari itu sepanjang tahun. Kalaupun ada musim hujan itu memang tidak terlalu ini ya, maksudnya tidak mengganggu kegiatan kita ya. Coba bayangkan saja kalau kita hidup di negara-negara Eropa ya, yang sangat dingin, yang letaknya di dekat kutub ya, atau ada negara di Amerika yang ada di dekat kutub ada. Nah itu kita tidak bisa beraktivitas seperti di negara kita. Itu baru soal iklim dan letak geografis. Ya. Kemudian lagi mengenai masalah sumber dayanya. Nah, sumber daya alamnya ini itu pertambangan, tambang minyak, gas alam cair, tambang batu bara, tambang nikel, tambang bauksit. Itu bermacam-macam tambangnya ada di negara kita, ya. Kemudian juga dari hasil kebun juga banyak sekali kebun-kebun, ada kebun karet, kebun sawit, semuanya ada. Kemudian juga tanaman-tanaman palawija. Kemudian juga banyak sekali juga keanekaragaman hayati, ya. Di negara-negara lain belum tentu punya keanekaragaman hayati sebanyak negara kita. Papua. Di Papua itu kalau dieksplor lagi, semoga nanti generasi ke depannya ini lebih bagus menelitinya lagi. Ini banyak sekali keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan alam kita. Nah, belum lagi sumber daya manusianya juga tentu pasti sudah banyak juga, dan itu juga pasti berguna. Nah, belum lagi mengenai keindahan pemandangannya ya, pemandangan yang untuk wisata itu banyak sekali. Tiap daerah itu punya kelebihan ya, punya kelebihan wisata. Nah, ini juga memang sektor pariwisata juga sangat bagus ya. Kulinernya, semua kuliner di Indonesia ini ya, kalau punya kesempatan kuliner di Sabang sampai Merauke itu semuanya pasti ada kenikmatan khusus kulinernya itu. Memang ada yang memang dirindukan ya sama orang-orang baik di negara sendiri maupun di mancanegara. Belum lagi seperti tenun ikat, ya, kerajinan-kerajinan seni lainnya, itu banyak sekali tariannya, nah seperti itu juga banyak sekali. Nah, karena kekayaan tadi, maka banyak sekali negara-negara lain ini yang menginginkan kita hancur. Ini generasi milenial banyak tidak tahu ini, negara saya ini kaya raya, banyak sekali yang pengen negara ini hancur. Jangan dikira negara kita ini bebas dibiarkan begitu saja untuk berkembang, tidak. Banyak sekali yang pengen menghancurkannya. Untuk apa? Itu tadi, kalau kita bersatu padu kan ini kita tidak bisa dipecah belah. Tapi kalau dipisahkan, misalnya pulau-pulau udah terpisah, ya kan, kemudian dikuasai negara lain, kita tidak akan sekuat itu. Anak-anak tidak sadar bahwa banyak sekali berbagai intrik ya, yang dijalankan oleh dijalankan oleh beberapa negara yang ini yang untuk memang memecah belah kita, sehingga mereka memang bersatu baik itu masing-masing mereka untuk menghancurkan negara kita, tapi tidak ada yang sadar, ya. Dan sekarang ini untuk mengekspansi suatu negara itu yang patut diketahui tidak hanya untuk dengan perang-perangan. Itu kan zaman dulu ya. Betul. Kalau zamannya Alexander yang Agung dulu, kalau memang mau menguasai suatu negara diekspansi, kita kirim pasukan, ya, pasukan bersenjata, perang-perangan. Sekarang tidak lagi. Makanya pertahanan negara ini ada militer dan nilmiliter. Nilmiliter inilah yang dari Ipolexos Hagam tadi, sehingga semua masyarakat terlibat. Jadi kalau mau menghancurkan negara, sudah hancurkan saja generasi mudanya. Yeah. Jadikan generasi muda itu generasi yang tidak berkualitas. Generasi yang banyak sekali mengkonsumsi narkoba itu tidak akan berkualitas lagi. Karena apa? Secara fisik tubuhnya itu sudah tidak seperti dia manusia yang sehat lagi.
belum lagi otaknya. Nah, kalau kata orang-orang bisa gesrek ya otaknya, nah Ya. seperti itu. Generasinya dihancurkan saja, biarkan saja mereka hidupnya tidak teratur, narkoba, peminum, pemadat, biarkan saja generasi mudanya hancur. Atau hancurkan aja ekonominya, hancur. Ya kan, apalagi generasi muda itu gampang sekali kan dihancurkan dengan narkoba, nah itu memang dia digerogoti dari dalam. Apalagi selain itu juga misalnya dengan senjata biologi. Nah, senjata biologi itu sungguh sangat mengerikan ya. Kebayang tidak kalau ada virus seperti corona itu, kemudian disebar ke suatu negara, kemudian virusnya mematikan, mungkin bisa saja itu yang namanya virus itu kan bisa dia disebarkan, dia gampang ya. Misalnya memang pembawa virus tadi saja terbang ke suatu negara, dia pegang nih yang ada ini pada dia tempelkan suatu tangan, nah itu gampang. Itu bisa hancur, banyak orang sakit, banyak orang mati. Atau menghancurkan tanamannya, menghancurkan palawija. Nah, itu bisa menghancurkan negara kalau tanam pangan sudah tidak ada. Ya, hancurkan juga budayanya, ekonominya, politiknya. Nah, ini anak-anak ini tidak sadar bahwa memang negara ini sudah diintai ya, karena tadi memang dia negara yang sangat strategis, punya kekayaan alam yang banyak, memang akan digerogoti dari dalam. Ya, belum lagi nanti ada aliran yang radikalisme seperti itu. Juga dengan teknologinya. Nah, dengan teknologi ini gampang sekali merasuki para generasi muda. Masukkan saja paham-paham yang ini memang akan merusak generasi muda, ya kan? Itu anak-anak bisa meracik obat-obatan yang aneh-aneh gitu kan? Akhirnya keracunan, mati, banyak sekali yang seperti itu. Ya kan? Atau juga paham-paham yang bisa merusak persatuan-kesatuan bangsa itu juga bisa masuk. Makanya tadi saya katakan bahwa anak-anak ini harus senantiasa dirangkul supaya mereka memang punya rasa kesatuan dan kesatuan. Kalau seandainya kita punya seperti itu, seperti saya misalnya ya, saya merasa, wah saya nggak mau lah menyinggung-nyinggung perasaan dengan teman yang berbeda keyakinan dengan kita, ya kan. Kemudian kita juga tidak boleh lah menghina budaya yang lain, karena kan semuanya kan akan menimbulkan tersinggungan, ya kan. Dan ini kan akan dapat menimbulkan perpecahan, ya kan. Perpecahan kecil jadi perpecahan besar. Yeah. Kalau memang sudah timbul seperti itu, kita berhati-hati. Saya saja kalau di medsos saya tidak mau melakukan suatu pernyataan yang bisa menghina yang beda agama, beda keyakinan, beda daerah, bahkan yang beda di institusi pun juga. Walaupun kita punya tugas menegakkan marwah institusi, tapi kita harus ingat, kita juga tetap menghargai satu sama lain dengan institusi kita masing-masing. Kita dijaga, itu kita punya kesadaran. Yeah. Tapi kalau tidak punya kesadaran, ya biar aja lah. Yang penting pendapat saya yang benar nih, oh yang lain salah semua. Nah, seperti itu. Jadi memang harus ditumbuhkan dari keluarga, dari lingkungan, dari RT, dari RW, dari lurah. Ini bagaimana anak-anak ini ayo bersatu seperti zaman dulu ya. Kan kita baru memperingati hari pahlawan ya. Betul. Pahlawan itu sepanjang masa. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu itu rela nyawa itu terbuang ya. Bukan hanya rela capek waktu, tenaga sampai sampai habis-habisan sampai sakit. Tidak, nyawanya terbuang di raga pun dia lakukan karena cinta tadi. Makanya kalau ini ada tidak seperti itu, tidak akan anak-anak yang aneh-aneh. Nah, itulah kenapa pentingnya bernegara. Karena negara kita ini memang akan digerogoti dari dalam, kemudian juga akan dihancurkan dari berbagai sektor tadi. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati. Tapi banyak yang tidak paham sayangnya seperti itu. Makanya di sini kita mengajak, ayo ya jangan menghancurkan di sini seperti itu. Yeah. Termasuk tadi hati-hati dalam bermedsos. Nah ini ada kerjasama dari berbagai pihak, jadi tidak hanya satu pihak ataupun satu stakeholder yang ingin membangun kesadaran, tapi ini harus dari masyarakat seperti itu Bu Ayu ya. Jadi tidak hanya mungkin dari pihak hukum, tetapi juga dari pihak keluarga mungkin yang paling pertama. Bagaimana cara mendidik generasinya untuk mendapatkan generasi-generasi yang berkualitas seperti itu. Iya. Baik, ya, pendengar. Iya, betul. Pendengar Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon kita 0411-3621-853 atau di WhatsApp dan juga SMS-nya kita 0811-400-222 melalui komentar Anda di fanpage-nya kita di Facebook RRI Pro 1 RRI Makassar dan juga melalui YouTube RRI Makassar. Masih terkait membangun kesadaran bela negara bagi generasi milenial dalam sistem pertahanan negara. Apakah ada program untuk pembinaan ini Bu Ayu kepada generasi muda, kepada anak-anak yang mungkin pernah tanda kutip terjebak dalam penyalahgunaan hukum seperti itu? Mungkin ada anak-anak yang pernah terlibat dalam narkoba atau anak-anak yang terlibat dalam free sex seperti itu. Adakah pembinaan atau langsung
tindakan seperti itu yang dilakukan? Ya, kalau untuk anak-anak yang terlibat dengan hukum itu memang kan tergantung dari kejahatan yang dilakukan ya. Kalau memang dia memang pelaku misalnya pelecehan seksual, ada pelaku pemerkosaan, nah itu pasti dia dihukum. Ya. Bagaimanapun juga kan dia harus dihukum gitu, karena kan memang sudah melanggar asasi manusia sekali itu kalau untuk pelaku kejahatan seksual. Nah, ada juga yang untuk kejahatan-kejahatan yang lain, misalnya mereka yang berkelahi, ya pukul-pukulan gitu kan menganiaya temannya, atau juga mereka yang terlibat narkoba, ya mereka jadi pencandu atau juga yang karena terpaksa dia jadi pengedar, itu ada juga dia dimasukkan ke dalam program rehabilitasi dan ada juga tempat pelatihan kerja. Nah, di situ. Jadi dia dibina ya. Dibina bagaimana dia supaya lebih baik lagi. Dan juga di dalam rutan sendiri itu memang juga ada mengenai berbagai pembinaan juga, baik jangankan terhadap narapidana yang masih anak-anak ya. Yeah. Ini juga yang orang dewasa pun juga di dalam rutan sendiri juga memang mereka diadakan pembinaan ya. Seperti di rutan Bintang itu juga banyak sekali pembinaannya terhadap para generasi muda yang memang sudah terlanjur bersentuhan dengan hukum ini. Jadi memang tiap instansi itu yakinlah mereka punya program untuk menangani masalah seperti ini. Baik, kita sudah ada penelpon ini, Bu Ayu, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan kembali menghubungi kami di 0411 3621 masih terkait dengan membangun kesadaran bela negara bagi generasi milenial dalam sistem pertahanan negara. Berbicara tentang milenial, tadi juga sempat diungkapkan Ibu Ayu bahwa salah satu cara bagaimana mungkin negara-negara lain ini bisa istilahnya merusak sistem pertahanan ini melalui generasi muda seperti itu ya Bu Ayu ya. Dan yang paling rentan mungkin adalah generasi muda karena lebih cepat untuk beradaptasi dengan beragam lingkungan gitu seperti itu. Entah itu di medsos ataupun lingkungan pergaulan sehari-hari. Jadi ini menjadi salah satu pintu juga bagi orang-orang yang mempunyai niatan buruk untuk merusak sistem pertahanan negara kita sendiri. Baik, silakan pendengar, kami masih menanti Anda di 0411 3621 853 melalui line SMS dan WhatsApp-nya kita 0811 400 222 dan juga melalui komentar Anda di RRI Makassar di akun YouTube kita dan juga di akun Facebook-nya kita Pro1 RRI Makassar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini, Pak? Pak Mansur Gani di Makassar. Silakan Pak Mansur Gani. Ya, memang kalau saat sekarang ini perlu itu perhatian khusus kepada remaja kita, khususnya generasi muda bangsa, apalagi disebut dengan generasi milenium tentang aturan dan hukum. Karena sekarang orang punya pemahaman itu, yang kena hukuman itu, yang kena sanksi. Dengan penyebaran informasi seperti ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Sehingga generasi milenial ini punya kans dan pemahaman terhadap generasi harapan bangsa seperti itu. Ya. Pertanyaannya, ada pertanyaan yang bisa diberikan untuk Ibu Ayu ini, Pak Mansur Gani, silakan. Iya, perlu ada pendekatan sekaligus sosialisasi ke lembaga-lembaga pendidikan, ke lembaga-lembaga ORT, ORW, ya, sehingga pemahaman seperti ini bagi kita ini generasi tua sangat memahami. Tetapi generasi milenium ini perlu sentuhan langsung di sekolah, di lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, baik di RT maupun di tingkat kelurahan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mansur Gani. Iya. Ibu Ayu, apakah sudah ada pendekatan ke lembaga-lembaga terkait ini? Kita terima telepon dulu satu Bu Ayu sebelum kita jawab pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa di mana ini, Pak? Mansur di Ketimpang Bule Barat. Silakan Pak Mansur, bisa monitor radionya dikecilkan sedikit Pak Mansur. Ah ya, Mbak Melke ini. Dengan Dwi ini Pak Mansur. Iya. Silakan Pak Mansur pertanyaannya. Iya. Kebetulan saya sebagai kader bela negara pernah dilantik dipakat oleh Bapak mantan Gubernur Sulawesi Selatan dan sekarang sudah Menteri Pertanian. Jadi saya kira NKRI itu harga mati. Jadi tidak boleh ada mengganggunya. Masalah kalau ada ikut-ikutan itu nak mudah karena tidak tahu politik negara lain. Jadi dihancurkan Indonesia, gitu maksudnya jadi kalau nak mudah aja hancur. Ada mudah kembali aja kita sudah tua, tidak bisa perang kalau sudah tua. Nah gitu. Tapi mau bagaimana? Indonesia tetap dipertahankan walaupun saya sakit kaki kalau mau perang untuk lawan Indonesia saya akan siap untuk melawan. Iya. Baik. Ya. Bela negara kita, negara yang berpancasila, mendukung beberapa agama, dan Pancasila harus dipertahankan juga. Baik, terima kasih Pak Mansur. Selamat Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon ini namanya Pak Mansur semua nih Bu Ayu. Yang pertama, apakah sudah ada pendekatan ini Bu Ayu ke lembaga-lembaga lain terkait dengan sosialisasi atau bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran milenial terhadap sistem pertahanan negara kita? Halo Ibu Ayu. Ya, halo, ngelek tadi, agak ngelek sedikit. Baik, apakah sudah ada pendekatan Ibu Ayu ke lembaga-lembaga di mungkin tingkat RT, RW, pendidikan seperti itu terkait bagaimana meningkatkan kesadaran generasi ini terhadap sistem pertahanan negara? Ya, untuk tadi pertanyaan pertama dari Bapak Mansur Gani ya, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Itu memang salah satu tugas di Kejaksaan ini ya, selain tugas di hukum pidana, kemudian juga di perdata dan tata usaha negara, lalu lagi tugas di bidang intelijen. Nah ini salah satunya juga jaksa menyapa ya, ini lewat RRI, baik RRI yang di pusat, provinsi maupun di daerah. Nah seperti kemarin juga baru saja ini RRI di Kota Pintang ini, nah itu juga kemarin ada. Kita juga ada istilahnya jaksa masuk sekolah. Nah jaksa masuk sekolah ini juga kita lakukan secara berkala. Nah ini kasih intel di sini juga lagi jaksa menyapa juga di sekolah. Nah ini jaksa menyapa di sekolah itu sudah kita lakukan. Jadi memang tidak hanya terbatas pada jaksa menyapa di radio saja, jadi ada juga program namanya jaksa masuk sekolah. Ya. Jadi kadang-kadang kita kumpulkan beberapa sekolah waktu zaman sebelum pandemi, ya. Kemudian juga kalau untuk sekarang ini juga satu-satu sekolah begitu, tapi memang jaraknya memang kita diatur. Ada juga nanti yang mungkin akan ada semacam Zoom begini, tapi memang mungkin agak repot ya, karena terkendala juga mungkin mengenai dengan apakah semua anak itu memang bisa mengikuti Zoom kita, seperti itu. Jadi masih memang kita melakukannya di sekolah ya dengan tatap muka, tapi juga dengan jarak yang diatur. Nah itu memang salah satu tugas kita. Nah selain itu, kalau saya pribadi ya, setiap saya dapat kesempatan menjadi pembicara, baik itu untuk pegawai, calon pegawai atau pegawai baru, atau juga saya diminta untuk memberikan misalnya ada kuliah umum di kampus-kampus ya, atau juga itu yang secara ini ya yang memang diundang saya sebagai kajari, atau ada juga yang saya selaku pribadi, karena saya merasa memang punya tanggung jawab itu baik saya pribadi maupun kedinasan. Misal di alumni saya, misalnya saya di alumni saya misalnya di UI ya, saya diminta untuk misalnya menjadi misalnya alumni yang inspirasi, saya nanti akan sampaikan mengenai hal itu ya. Atau juga misalnya saya di alumni saya yang lain lagi di Universitas Pertahanan misalnya kan, saya juga diminta untuk ikut berkontribusi bagaimana sebagai seorang alumni, itu saya lakukan. Belum lagi di berbagai media sosial ya, baik media sosial memang yang punya kantor, yang punya institusi, ataupun yang punya saya pribadi. Bagaimana
setiap saya melakukan perjalanan ke berbagai daerah, ya ada juga yang perjalanan dulu itu saya ungkapkan. Ini loh keindahan alam kita yang memang membanggakan ya untuk meningkatkan pariwisata ya. Ini loh kulinernya. Jadi bukannya pengen pamer-pamer makanan, tidak. Saya mengatakan ini makanan yang memang harus kita lestarikan ya. Kalau makanan dari negara tetangga saja bisa sampai ke sini, ya kenapa nanti suatu saat ya makanan negara kita sampai ke mancanegara. Atau juga mengenai kain-kain tenun, batik, ya. Saya katakan, ini bukannya narsis ya, cuma saya memang saya bangga nih. Ini batik ini loh dari Papua. Ini misalnya tenun ikat dari Toraja, misalnya, atau dari Sumatera Utara, atau Songket dari Palembang. Itu semuanya berupaya saya bagaimana supaya anak-anak muda ini juga punya ketahanan budaya. Bagaimana dia mencontohkan ketahanan budaya seperti itu terhadap memang terhadap orang-orang di sekitar kita juga, baik di medsos juga. Nah seperti itu ya. Atau memang karena putri saya juga ikut menari, dia juga ikut menari tari bagian Nusantara kan, tidak hanya dia tari di saja. Saya katakan ini dia juga belajar modern dance, tapi dia juga belajar dengan detail sekali untuk tari Jaipong Jawa Barat, tari Bali, bahkan tari berbagai daerah itu selalu saya share ya. Saya katakan ini loh filosofinya. Ini sebenarnya melestarikan budaya bangsa itu adalah keren. Nah seperti itu. Saya bikinkan videonya. Bela-belain tuh saya kan. Kalau dia misalnya habis mau nari gitu, saya masih bikinkan video ya. Saya edit tuh, saya nanti kasih keterangan bagaimana misalnya ini tadi misalnya tari Bali ini tari apa, ini filosofinya apa, tarian ini. Kemudian tari Japin filosofinya apa. Nah semuanya saya ungkapkan di sana. Bahwa memang itu hal-hal yang harus kita banggakan. Nah ini merupakan ketahanan budaya untuk generasi muda. Nah saya contohkan seperti ini. Baik. Jadi tidak hanya memang ada program-program dari Jaksa saja, tetapi juga secara pribadi saya punya tanggung jawab juga. Gitu. Ini karena kecintaan saya tadi gitu kan. Dan saya juga kalau memang ada di medsos saya ada juga yang teman-teman mungkin atau siapapun juga itu yang mulai mengenai bisa menyinggung perasaan antar daerah atau antar golongan juga, saya biasanya mulai menegur gitu kan, bagaimana seperti itu. Baik. Sampai sejauh itu yang memang saya lakukan karena tadi saya sangat mencintai negeri ini gitu kan. NKRI memang seperti kata Pak Mansur juga tadi ya, kadar bela negara ya. Nah itu juga dia paham, NKRI ini harga mati ya. Kalau kita mencintai negara kita ini yang kita sangat bersyukur, negara kita ini sudah seperti mutiara khatulistiwa ya, yang jangan sampai ada satupun juga yang memang memecah belahkannya, itu tidak akan ada lagi gitu ya, yang memang sampai kena paham yang bisa merusak persatuan bangsa. Apapun juga di internet, malah kalau kita menjauhi gitu ya. Kalau seandainya ada hal-hal yang memang paham seperti itu terlihat, kalau saya langsung menjauh ya kan, atau laporkan saja ya yang seperti itu. Nah, itulah. Jadi memang harus ada kesadaran, benar kata Pak Mansur tadi ya. Kalau memang kita sudah punya kesadaran bernegara tadi, itu harga mati dan harus dipertahankan juga ya. Karena memang kita berusaha digerogoti dari dalam nih, dari generasi mudanya ini ya kan. Baik. Seperti itu. Yang paling rentan ini memang generasi mudanya ya kan. Kalau ekonomi kan mungkin ya pejabat-pejabat kita yang terkait dengan ekonomi kita bisa berusaha untuk bangkit baik seperti itu. Anak mudanya yang banyak sekali ini yang tersebar di mana-mana ini kalau digerogoti kan, nah ini memang yang jitu ya buat menghancurkan negara ini kan. Nah tadi saya katakan untuk apa gunanya bonus geografi tapi kalau tidak ada kualitasnya lagi ya kan. Nah, betul. Ya sama saja dengan negara yang kekurangan generasi muda tadi ya kan. Nah, betul. Nah ini sudah terjawab juga ya pertanyaan dari Pak Mansur bahwa tidak melulu soal kemiliteran, politik, tapi dengan beragam aspek dari mencintai Indonesia, mencintai tanah air, ini sudah merupakan bagian dari aksi bela negara seperti itu ya, Ibu Ayu. Ini ada telepon lagi, silakan di 041136218853. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Upi di Bone. Dengan Upi di Bone. Di Bone, silakan pertanyaannya Upi di Bone. Ya, selamat pagi Bu narasumber. Selamat pagi. Ya, yang mau saya sampaikan, saya sebagai seorang disabilitas, saya merasa saya juga terpanggil untuk terpanggil untuk membela negara. Tapi masalahnya saya punya keterbatasan dari segi fisik.
Kira-kira apa yang bisa saya lakukan dalam hal kecil untuk artinya membela negara ini? Karena saya juga merasa saya ini juga warga negara Indonesia. Saya juga bernapas di Indonesia, sebanyak menginjak tanah Indonesia, minum air Indonesia, itu saja Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Upi di Bone. Bagaimana untuk teman-teman yang disabilitas ini, Ibu Ayu? Bagaimana bentuk bela negara yang bisa mereka lakukan sebagai sumbangsi untuk mempertahankan sistem pertahanan negara? Nah, iya ya. Terima kasih ya untuk Upi di Bone atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya ya, ini memang semangat bela negaranya tinggi sekali nih ya sama Upi di Bone ya. Ini tadi kan saya katakan bela negara tadi kan tidak hanya untuk urusan militer, tapi juga kan urusan dari non militer ya, termasuk kita semua. Kalau di militer kan jelas ya, mereka punya standar ya, punya standar yang memang harus dipenuhi oleh seorang anggota militer, ya. Memang dia fisiknya memang harus terjaga sekali ya, memang diperlukan memang orang-orang yang yang memang punya kelebihan fisik. Dia tidak hanya harus dia ada juga harus kekuatan yang memang dipenuhi, misalnya bagaimana bisa berenang tanpa berenang tanpa kakinya diikat, tangannya diikat. Nah itu ada juga pasukan yang seperti itu. Atau untuk seorang misalnya penonton tempur yang sangat bagus, misalnya keseimbangannya, ya kan daya tahannya benar-benar bagus. Itu memang ada semuanya, ya. Itu untuk yang tentara. Nah tetapi kalau untuk yang bukan tentara, tadi kan saya katakan ini bela negara ini punya kewajiban ini bukan hanya tentara saja. Kita semua punya kewajiban bela negara, ya. Nah, apa? Kita menjalankan tugas kita yang kita punyai itu sudah merupakan suatu bela negara, ya. Kalau seorang anak memang dia harus rajin belajar, menata masa depan yang baik, itu sudah bela negara. Seorang ibu mendidik anak dengan baik itu bela negara, ya. Guru menjalankan tugas dengan baik juga bela negara. Jaksa, penegak hukum yang lainnya juga menjalankan tugasnya berintegritas, itu juga sebagai bela negara. Nah, untuk UPI di Bone, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, nah sekarang UPI kegiatannya apa? Nah, itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kan UPI kan bisa tetap belajar kan? Nah, sekarang tetap belajarnya sekarang di mana? Apakah kuliah atau memang masih di SMA. Nah, kalau memang masih seorang mahasiswa, belajarlah dengan baik, ya, dengan sebaik mungkin, ya. Kalau soal keterbatasan fisik, itu tentu tidak akan menjadi penghalang untuk berprestasi dengan baik di bidang akademis, ya. Nanti kan bisa bekerja juga dengan sebaik-baik mungkin, ya kan. Apapun juga nanti profesinya yang dijalankan itu kita lakukan dengan baik, itu namanya bela negara juga. Jadi tidak harus dengan mengangkat senjata. Karena mengangkat senjata itu yang hanya memang TNI. Kalau yang lain-lain tadi, laksanakan saja tugas kita dengan baik. Jadilah kita dengan generasi muda yang memang berprestasi, ya kan. Kemudian juga menjaga bagaimana hidup kita berkualitas, juga punya etos kerja yang baik, itu bela negara. Jadi siapapun juga yang sudah bekerja dengan sebaik-baik mungkin, berkegiatan dengan baik mungkin, memberikan sumbangsi sekecil apapun sesuai dengan kemampuan dia, itu sudah bela negara, ya. Bahkan pekerja bangunan pun juga kalau memang dia bagus menjalankan tugasnya sebagai pekerja bangunan, tukang-tukang sampah, pasukan kuning yang memang dia rela setiap hari, ya, memang tetap semangat tugasnya juga, itu dia bela negara. Nah, dia memang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan sebaik-baiknya, ya. Semua yang menjalankan tugasnya, pekerjaannya, kegiatannya dengan sebaik-baik mungkin, ya, untuk menjaga semuanya tetap baik-baik saja di negara ini, itu semuanya udah bela negara, ya. Jadi tidak harus punya kekuatan fisik dengan gagah perkasa, mengangkat senjata, itu tidak. Saya katakan tadi, bela negara tidak hanya kewajiban militer, tapi juga kewajiban kita semua, ya. Karena memang kita semua terlibat dalam upaya bela negara ini, karena ancamannya juga bukan ancaman militer saja, tetapi ancamannya meliputi ancaman dari segenap kehidupan lapisan masyarakat di Polexosbud Ankam dan tadi. Makanya kita semua bertanggung jawab terhadap keutuhan NKRI. Baik. Jadi jangan takut ada kekurangan fisik,
bisa laksanakan saja sekarang apa yang Mas Uki di Bone ini kegiatannya dilakukan apa, laksanakan dengan sebaik mungkin, biar bermanfaat sebaik mungkin, itu namanya udah bela negara juga ya, dan tetap menjaga tadi ya, menjaga persatuan kesatuan. Nah, Baik, kita terima satu penelpon lagi, Bu Ayu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, ini Pak Yuris dari Flores. Pak Yuris di Flores, silakan pertanyaannya Pak Yuris. Ya. Selamat siang Ibu Kepala Kejaksaan. selamat siang Pak. Ini omong tentang bela negara. Ini saya mau bicara tentang bahasa. Nah, bahasa juga harus negara bela. Tapi yang ternyata sekarang Indonesia ini berbahasa Indonesia, tapi banyak bahasa asing. Hal Indonesia ini ada berapa ratus suku bangsa yang bahasanya sebenarnya masukkan ke dalam kamus bahasa Indonesia yang perlu orang Indonesia pakai. Tapi kenapa kita sekarang ini selalu pakai harus apa dengan bahasa asing? Apakah sudah bela negara? Ya. Nah, jadi saya pikir Pak Yuris hanya bisa sampaikan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuris. Jadi ini terkait bahasa, Bu Ayu. Apakah anak-anak milenial yang lebih pede dengan menggunakan bahasa asing itu dan tidak menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa lokal itu merupakan salah satu bentuk tidak bela negara, Ibu Ayu? Ya, oke, begini ya. Ini sebenarnya soal bahayanya termasuk salah satunya untuk ketahanan budaya juga ya. Bagaimana kita berusaha mempertahankan berbagai kebudayaan tadi ya, baik itu kuliner, kemudian dari seni tari, seni lukis, semuanya, seni pahat ya, termasuk juga kain-kain tenun. Nah itu memang termasuk juga bahasa ya. Nah sebenarnya di dalam sistem pendidikan kita sendiri, setahu saya masih ada memang anak-anak yang diajarkan sepertinya di setiap sekolah ini di tiap daerah ada nih, karena kebetulan saya sendiri tinggal di Jawa Barat ya sebelumnya ya, di Kota Bogor ya. Nah itu untuk anak-anak di Jawa Barat sendiri itu ada muatan bahasa Sunda ya, bahasa Sunda di sekolahnya. Nah seperti itu, dan juga di beberapa daerah juga ada yang muatan-muatan bahasa lokal seperti itu. Memang muatan-muatan bahasa lokal itu masih ada di beberapa daerah. Nah, saya belum dapat info juga apakah semua daerah. Cuma kebetulan karena saya ini banyak menghabiskan waktu Jawa Barat dan juga saya juga sekolah di Jawa Barat ya. Memang dia kalau di daerah sana memang sudah ada bahasanya, muatan lokalnya. Jadi wajib, walaupun dia anak pendatang juga dia wajib belajar itu juga karena ada nilai sekolah ya, karawitan, nah itu ada. Itu baru satu daerah saja ya. Saya kebetulan belum dapat info lagi pada daerah lain seperti itu. Cuma setahu saya di banyak daerah juga diperlakukan muatan-muatan lokal yang pada bahasa daerah itu, dan juga itu ada nilainya ya. Mereka belajar musik daerah itu juga belajar. Misalnya untuk Jawa Barat mereka belajar musik angklung ya, nah seperti itu, atau menari apa semuanya ada. Tahu saya memang di beberapa daerah sudah ada, tapi apakah semua daerah menerapkan itu atau tidak? Tapi itu sudah usaha untuk ketahanan budaya dan bahasa tadi. Ya. Mungkin nanti memang ini perlu menjadi perhatian juga ya bagi instansi yang bersangkutan ya, bahwa memang harus anak-anak itu tetap memang semuanya ini, kalau bisa semua daerah memang ada materi-materi muatan mengenai baik di keseniannya ataupun di bahasa itu, bahasa daerah ada. Tahu saya memang ada beberapa daerah. Nah, untuk soal berbahasa Inggris ya, tadi saya katakan bahasa Inggris ini kan adalah bahasa yang menjadi penghubung kita di dunia internasional ya. Itu memang kita memang harus memahami bahasa Inggris. Boleh saja, tadi kan saya katakan ya, tadi boleh orang bisa menari dance, hip-hop segala macam itu boleh. Tetapi jangan lupa ya, kita juga harus mencintai budaya tarian kita juga. Nah seperti halnya bahasa, dia tahu kapan dia harus pakai bahasa Inggris itu kapan, ya kan? Tapi mungkin dia di rumah sama keluarga, rekan-rekannya mungkin dia pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Dia sebenarnya kalau memang dia berupaya untuk pintar bahasa Inggris tadi, itu dia sebenarnya menyiapkan diri nanti untuk memang go internasional ya. Karena zaman sekarang kan kesempatan beasiswa pun juga semuanya terbuka, asal memang dia memenuhi syarat tes PPA dan yang mampu.
dia pasti bisa, ya anak siapapun juga sekarang ini kesempatan kan banyak sekali. Itu dia memantaskan diri untuk dia nanti menghadapi globalisasi, ya. Globalisasi itu memang selain melek teknologi, anak muda mesti melek teknologi, karena perubahan teknologi kan merubah kehidupan. Merubah kehidupan, jadi semuanya harus ikut serta, ya. Hukum pun juga, kami juga di bidang hukum ini juga ikut serta berubah. Nah, itu juga kehidupan, ya. Dengan globalisasi juga, anak-anak juga menyiapkan dirinya untuk mereka menghadapi industri global, nah seperti itu. Ya sebenarnya bukan tidak bela negara sih sebenarnya, mungkin dia memang menyiapkan diri saja. Kalau memang suatu saat dia harus mengembangkan dirinya sampai ke internasional, itu tidak apa-apa. Sebenarnya bukan juga dia tidak bela negara, itu memang mungkin dia menyiapkan dirinya untuk memang menghadapi dunia internasional, ya. Memang kita sekarang ini kan semuanya sudah global, ya, semuanya sudah menyatu, nah seperti itu. Baik. Dan memang tadi kan ada yang bilang juga sudah ada, ya, tadi kan di beberapa sekolah juga tetap dipertahankan itu bahasa. Jadi walaupun mempelajari bahasa asing ataupun budaya asing, tapi tetap dengan mencintai budaya kita, bahasa kita, Ya, itu merupakan bagian dari membela negara, seperti itu Bu Ayu, ya. Betul, ya. Baik, kembali kami terima telepon yang ingin bergabung, silakan di 04113621 853, dan sambil menanti kita dengarkan selingan berikut. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Tri Krama Adiyaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Baik, mendengar masih bersama kami di program 1 RRI Makassar dengan Jaksa Menyapa, masih bersama dengan Ibu Ayu. Saya terima satu penelpon di 04113621 853. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya kembali Mbak. Ya, dengan Pak Mansur. Iya. Baik, silakan Pak Mansur. Masalah bahasa itu terlepas dikenal dari bahasa. Jadi sebetulnya kita kenal semua bahasa. Kalau tidak tahu bahasanya, bagaimana caranya kita berbicara bahasa luar negeri? Saya belajar bahasa Inggris, dan saya lulus SMA Negeri 2 Makassar. Jadi banyak saya tolong di Teratang, orang Barat, orang Makassar. Di Boli sendiri kesasar orang Australia, saya tolong dia. Jadi sepertinya bahasa. Jadi bahasa perlu kita pelajari, jangan kita minder pelajari, walaupun bahasa anak kita seperti Indonesia memang harus kita pelajari, itu kita bela negara. Baik. Kami tangkap Pak Mansur, terima kasih. Ada yang bertanya juga Bu Ayu ini melalui WhatsApp-nya kita. Apakah ada tips bagi anak-anak milenial nih Bu Ayu agar bisa membangun kesadaran dalam menggunakan media elektronik agar tidak disalahgunakan? Karena kan media elektronik ataupun medsos ini menjadi salah satu media yang paling banyak kalau bisa dikatakan selain narkoba ya Bu ya, yang terkait pelanggaran hukum ataupun konten-konten yang bisa dikatakan tidak mencerminkan anak-anak yang berkarakter baik, sumber daya yang unggulan seperti itu. Tipsnya? Ya. Itu kesadaran dari hati nurani ya. Contohnya nih, kalau ya saya juga sebelumnya kan pernah jadi ABG juga ya kan. Mungkin lah saya tahu-tahu langsung di sini gitu kan. Nah gini, kalau sadar kita nih ya, kita sudah lahir alhamdulillah, sudah lahir seperti ini. Ya.
Tuhan menganugerahkan kita dilahirkan dengan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Ya. Kita juga punya kecerdasan, itu harus dijaga, ya. Dijaga, jangan sampai nanti kalau kita terkait dengan obat-obat terlarang, itu dia akan menggerogoti kita dari dalam. Kadang ada organ-organ tubuh yang berkurang fungsinya atau bahkan jadi rusak. Penting kalau berkurangnya rusak. Nah, itu kan angka bodohnya ya seorang anak manusia yang sudah lahir cakep-cakep, ya sehat, itu dirusak sendiri. Itu kan suatu tindakan bodoh dan kita tidak mau gitu jadi hidup rusak seperti itu gitu kan. Apa gunanya hidup kalau sudah rongsok semua? Nah, seperti itu. Kalau dulu saya berasa seperti itu, jadi saya itu wujud bersyukur juga kepada Allah ya. Saya tidak mau gitu ya. Saya nggak mau aneh-aneh gitu karena pakai narkoba, saya tidak mau menghancurkan apa yang sudah saya dapat itu. Soal narkoba dan juga tidak mau kebut-kebutan, ya kan? Kalau kebut-kebutan nanti akan celaka. Nah, kalau udah celaka nanti itu kadang-kadang juga bisa jadi cacat kalau celaka ya. Kalau memang orang sudah terlanjur kekurangan imun lahir, itu sudah takdir. Ya kan tidak bisa juga namanya takdir. Tetapi kalau ada seorang anak muda, ya ini ada kasus main tuh dia kebut-kebutan, ya kan, kemudian akhirnya jadi cacat, kemudian juga dia membuat sampai orang juga membuat orang juga cacat atau bahkan membuat orang meninggal. Nah ini kan dia sudah ini kan apa namanya merasa bersalah nggak seumur hidup seperti itu? Tidak nyampekan diri sendiri. Apa yang udah diberikan oleh Allah ini harus dijaga, termasuk tubuh kita. Jangan kita mendalimi diri kita sendiri. Ya, kalau udah ada kesadaran seperti itu, kita tidak mau lagi hidup yang memang memberikan diri sendiri tadi. Nah itu udah dari hati nurani ya. Bersyukurlah dengan apa yang kita dapat sekarang ini ya. Jadi kalau kita dilahirkan sehat walafiat, dipelihara kesehatan itu, dipelihara, jangan sampai kita sakit. Makanya jauhilah obat-obat terlarang, tidak usah kita macam-macam. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita juga harus menata juga masa depan kita dengan baik ya. Kalau seandainya memang kita ya apalagi anak perempuan ya terlibat mungkin dengan kemajuan teknologi ini, malah dia juga jadi bergaul bebas, begitu diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Nanti itu dampaknya ke depan tuh akan besar sekali. Nah, tolong dijaga ya. Kalau hidup memang ingin ditata dengan baik dalam diri kita ini, ya pasti kita akan menjauhi hal-hal buruk tadi ya. Kemudian juga kalau tadi kita memang menghargai orang lain ya, kita punya memang dalam hati nurani kita memang sangat mencintai negara kita ini dan kita tidak mau ada memang provokator segala macam, ya sudah memang kita akan tidak mau hal yang memang hal menjauhi konten-konten yang memang akan mempengaruhi kita ya kan, yang membangkitkan untuk memang menjaga persatuan, kita jauhi. Kalau udah yang memang yang tidak sesuai dengan apa yang saya pegang teguh, itu memang saya jauhi saja, tidak mau melihatnya. Sayangnya memang belum semua anak muda yang tergerak hatinya ini ya kan. Kalau anak muda tuh semua orang melangkah dengan langkah yang sama. Memang seperti tadi, menghargai apa yang dia dapat, mensyukuri apa yang dia dapat, kemudian memang mencintai NKRI ini dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi kalau kita melihat misalnya bagaimana perjuangan di zaman dahulu ya, Facebook itu dan carilah memang yang membawa kita ini ke hal-hal yang baik ya. Seperti saya misalnya kan ada juga yang misalnya Tempo dulu, Sejarah Tempo dulu. Sejarah Tempo dulu pun juga saya ini juga kan saya juga berteman juga gitu kan. Bagaimana ada pejuang-pejuang yang udah cacat semua, ada kakinya putus, tangannya putus, dia tetap parade loh. Tetap parade, tetap semangat, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa terhina, tidak ada rasa hopeless seperti itu, tidak ada. Dia tetap berparade ya dalam suatu hari bertahun-tahun yang lalu di masa itu. Nah itu ada. Saya sampai ya Allah ini bagus sekali untuk para generasi muda. Biasanya kalau diizinkan saya share lagi gitu. Yeah. Bahwa ini loh para leluhur kita nih, orang zaman-zaman dulu nih kan, mereka tuh telah berjuang sedemikian rupa loh sampai rela. Ini dia cacat itu bukan karena kebodohan, tapi karena berjuang gitu kan, bukan kayak anak-anak sekarang kebut-kebutan kakinya putus, nah itu namanya bodoh. Tapi kalau mengangkat senjata untuk menjajah sampai kakinya putus, kena segala macam itu namanya baru memang ya tidak sia-sia dan seperti itu. Itu memang hal-hal yang baik. Jadi memang saya mencari hal-hal yang memang menambah semangat ke pahlawanan, nah seperti itu. Itu juga saya sebar ke anak-anak muda yang lain. Itu memang kalau kita dari hati nurani kita sudah tahu apa yang harus kita cari, apa yang kita harus jauhi dari hati nurani kita. Jadi saya ingin sekali mengetuk hati nurani para generasi muda dan juga lingkungan sekitarnya ya, orang tua juga agar menimbulkan hal ini kepada anak.
Baik, terima kasih Ibu Ayu. Ini ada SMS juga yang mengapresiasi bahwa ya sangat setuju dari Pak Martono Marula di Cakean Rekang. Sangat setuju anak muda untuk ikut bela negara karena keikutsertaannya ini bagi mereka itu untuk meredam, untuk berpikir yang meredam dari hal-hal yang berpikir bukan-bukan, terutama ke arah narkoba dan juga teroris. Terima kasih Pak Martono di Nrekang. Dan kita terbatas oleh waktu Bu Ayu di siang hari ini, tidak terasa sudah hampir pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini. Semoga dengan adanya pembahasan kita dapat bersama-sama untuk membangun, memberikan kesadaran kepada generasi muda, tidak hanya generasi milenial tetapi juga masyarakat yang ikut berperan dalam membentuk sistem pertahanan negara mulai dari mencintai negeri sendiri. Terima kasih Ibu Ayu atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas kembali Ibu. Ya, terima kasih. Baik pendengar, kami cukupkan di ruang dengar Anda Jaksa Menyapa hari ini edisi Kamis 12 November 2020 dengan topiknya kita membangun kesadaran bela negara bagi generasi milenial dalam sistem pertahanan negara. Saya Dwi Kartika pamit dari Jaksa Menyapa. Sebentar pukul 12 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa.